لربه لكنود. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah kita semuanya insyaallah dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada para keluarga beliau. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini akan memudahkan diri kita untuk berada pada barisan orang yang kita rindukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib mengingatkan untuk diri pribadi, wabil khusus kepada seluruh jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk marilah bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah dengan meningkatnya keimanan kita, hanya dengan bertambahnya ketakwaan kita, maka kita akan jauh dari sifat lakanud. Orang-orang yang terus memperbaharui keimanannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dari sifat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada sifat manusia, yang dimana sifat manusia itu begitu buruk, begitu tidak baik sifat tersebut bagi Allah. Hal itu dapat tidak melekat pada diri kita ketika keimanan itu bertambah, ketika ketakwaan itu terus tumbuh dan tumbuh sampai tidak ada kata-kata bosan untuk melaksanakan ibadah. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat manusia. Innal insana bi rabbih lakanud. Ayat ini surah Al-Adiyah, ayat yang sering kita dengar ketika dibaca oleh imam-imam kita. Hampir di masjid-masjid, kalau kita singgah untuk melaksanakan sholat maghrib, isya atau subuh, kita akan mendengarkan kalimat ini, atau kita akan mendengarkan ayat surah Al-Adiyah ini. Pertanyaannya adalah, apakah ketika imam-imam membaca ayat ini, apakah hati kita akan merasakan getaran dengan ayat ini? Apakah ketika imam-imam membaca ayat ini, mata kita menjatuhkan air mata? Apakah ketika kita mendengar ayat ini, apakah kita merasa bersedih, khawatir? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah itu ada pada diri kita? Atau sebaliknya, ketika kita mendengar ayat ini, seakan-akan tidak ada yang nampak dalam hati kita, biasa-biasa saja. Inilah yang harus kita pahami, bahwa Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca. Al-Quran itu
tidak hanya sekedar dihafal, tetapi Al-Quran perlu untuk ditadabbur, dipahami artinya, diilhami maknanya, agar setiap apa yang kita dengar membuat kita menangis atau bergetar atau menambah rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat manusia. Jadi ketika saya menyampaikan saat ini, perlulah kita cross check apakah sifat ini itu ada pada diri saya, apakah sifat ini telah melekat pada diri saya. Kalaulah sifat ini telah berada pada diri kita, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun, dan cepat tata kembali agar kita tidak menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dengan sifat yang begitu buruk ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat innal insana li rabbihi lakanud. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kanud terhadap Tuhannya. Jadi Allah menyebutkan sesungguhnya manusia itu memiliki sifat kanud terhadap Tuhannya. Apa itu kanud? Beragam penjelasan para ulama tentang makna kanud, tetapi yang ingin saya sampaikan, jumhur ulama, mayoritas ulama, ketika membahas kalimat kanud dengan bahasa yang mendalam, maka kita akan menemukan arti dari kanud itu adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang hanya menghitung musibah. Dia hitung-hitung musibah yang menimpa dirinya, tetapi dia melupakan nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepadanya. Dia hitung-hitung musibah yang menimpa dirinya, padahal semua nikmat yang Allah berikan dari ia berada dalam kandungan sampai saat ini, ia tidak melihat itu sebagai nikmat. Dia hanya menghitung musibah yang menimpa dirinya. Ini sifat kanud. Dia hanya menghitung-hitung musibah, dia hanya menghitung-menghitung kesusahannya, dia hanya menghitung-menghitung ketidakenakannya, dia hanya menghitung-menghitung sesuatu yang menurut dia tidak baik. Itu yang dia hitung-hitung. Tetapi semua nikmat, karunia, rahmat yang Allah berikan untuknya, dia lupakan. Ini sifat kanud jamaah. Sungguh buruklah sifat ini ketika hari ini sifat ini masih membelenggu diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kehidupan ini dengan berpasangan. Ketika Allah menyebutkan tentang kehidupan, maka Allah menyebutkan tentang kematian. Ketika Allah menyebutkan tentang kebahagiaan, maka Allah menyebutkan tentang lawan kata daripada kebahagiaan. Apa tujuannya jamaah? Ayyukum ahsanu amala, agar kalian menjadi orang-orang yang terbaik dalam memperhatikan dua sisi kondisi ini. Jangan ketika mendapatkan musibah kita menghitung-hitung musibah itu. Tiba-tiba kita tidak lulus PNS misalnya, hanya karena tidak lulus PNS kita sudah mengatakan Allah itu begitu buruk, Allah tidak adil kepada kita, Allah zalim, Allah pilih kasih kepada kita. Baru hanya tidak lulus PNS, tak lulus P3K,
semua cacian, semua makian, semua kalimat-kalimat yang kita keluarkan untuk Allah, seakan-akan Allah tidak adil kepadanya. Padahal lihatlah hari ini, kalau diukur-ukur dengan kehidupan kita jamaah, berapa puluh tahun usia kita saat ini. Ambillah di usia 50 tahun, hitunglah berapa ujian yang kita rasakan dalam hidup ini. Apakah terlalu banyak ujian atau nikmat, atau lebih besar ujian daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita ini? Kalau dihitung-hitung jamaah dengan takaran yang sempurna, sesungguhnya kenikmatan itu, kebahagiaan itu jauh lebih besar yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada hamba dibandingkan dengan kesusahan. Lihatlah, sungguh begitu jauh, sungguh begitu Allah berikan kenikmatan tersebut, Allah berikan kenikmatan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan musibah yang Allah hadirkan kepada kita. Lihatlah secara kehidupan kita. Kita seorang PNS, kita seorang yang ada, ketika kita masuk rumah, buka kulkas, semuanya ada. Tidak ada yang tidak ada. Tinggal ambil, tinggal goreng. Bahkan anak kita tidak ada yang tak sekolah. Semuanya sekolah. Bahkan istri kita cantik, harta kita cukup. Dan ini kita rasakan dengan sampai di usia 50 tahun jamaah. Tetapi ketika Allah berikan ujian kepada kita, bangkrutkah atau meninggalkah di antara keluarga kita, atau ada di antara kita sakit, atau kita diberikan ujian oleh Allah dengan adanya sakit yang mungkin agak lama itu sembuh, ternyata dengan ujian yang Allah berikan kepada kita itulah yang membuat kita mengatakan, berkoar-koar, kita mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu pilih kasih, Allah itu zalim kepadaku. Kenapa engkau berikan ini ya Allah? Padahal hanya baru 2 kali diberikan rasa sakit yang agak lama untuk sembuh, sudah dia mengatakan Allah itu pilih kasih, sementara ia tidak menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya dari ia berada pada kandungan sampai saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah sifat kanud. Semoga kita di tempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dari sifat yang Allah amat sangat benci ini. Kalau ada di antara kita yang masih hari ini terlalu menyibukkan diri untuk menghitung-hitung hal-hal yang tidak mengenakan, menghitung-hitung musibah, ini adalah salah satu pertanda ternyata sifat kanud yang Allah maksud itu adalah sifat yang ada dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji tidak akan pernah bertemu dengan seorang hamba ketika hamba tersebut kembali kepada Allah dengan membawa status sifat kanud. Oleh karena itu jamaah, bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan. Coba lihat, Allah hanya berikan 2 pilihan kepada kita. Ketika kita sabar, Allah berikan surga. Ketika kita bersyukur, Allah berikan surga. Dan ini begitulah cara Allah memanjakan hamba. Tetapi lihatlah hari ini, banyak hamba yang hanya memandang kenikmatan itu adalah salah satu kasih sayang Allah, sementara ujian itu adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba sebagai bentuk cara Allah untuk membuat hamba tersebut jauh darinya. Padahal musibah itu adalah salah satu cara atau jalan untuk mengukur ketaatan seorang hamba. Tinggal bersyukur, tinggal bersabar, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Berhentilah untuk mengeluh. Tak ada arti untuk selalu mengeluh.
hanya mencampakkan hati saja, hanya akan membuat jauh rezeki, hanya akan membuat usia kita semakin tidak berkah. Bersyukurlah, bersabarlah agar sifat kanut ini tidak masuk ke dalam pintu hati kita. Oleh karena itu jamaah, perlu kita pahami. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memberikan ilmu, nasihat kepada kita. Jangan sampai kitalah orang-orang yang disematkan oleh Allah, orang-orang yang hanya menghitung musibah, tetapi melupakan nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai itu yang Allah maksudkan kepada diri kita. Semoga hal ini bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.